Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jan Aulia Aziza dengan NPM 2012304. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah. Apa itu manajemen keuangan syariah? Manajemen keuangan syariah adalah pengelola keuangan yang berlandasan pada prinsip-prinsip dan nilai Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan tetap mematuhi etika dan moral Islam. Namun di video kali ini saya akan bahas tentang akad syariah. Terdapat 12 akad syariah yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan syariah. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai 5 akad syariah yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang ditambah keuntungan. Ini seperti membeli barang secara kredit, namun dengan keuntungan yang jelas dan disepakati di awal. Misalnya, si A ingin membeli rumah melalui bank syariah. Bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu dengan harga pokok, kemudian menjualnya kepada si A dengan harga yang sudah termasuk keuntungan. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Misalnya, si A menitipkan uang di bank syariah untuk diinvestasikan. Bank sebagai mudharib akan mengelola dana si A dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatannya. Yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dengan modal yang berasal dari masing-masing pihak. Keuntungannya dan kerugiannya dibagi sesuai porsi modal. Misalnya, si A dan si B bersama-sama mendirikan usaha. Mereka menyetorkan modal masing-masing dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai porsi modal. Yang keempat yaitu akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad sewa-menyewa. Objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa. Misalnya, si A menyewa mobil dari perusahaan rental mobil syariah. Si A membayar sewa sesuai dengan jangka waktu yang disepakatinya. Akad terakhir yang akan saya jelaskan adalah akad wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang. Pihak yang menitipkan tidak mendapatkan bagi hasil, namun pihak yang menerima titipan bertanggung jawab atas keamanan barang atau uang tersebut. Contohnya, si A menitipkan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan. Bank tidak akan memberikan bunga, namun menjamin keamanan uang si A. Kemudian, akad apakah yang akan kita gunakan jika memerlukan dana? Pemilihan akad yang tepat saat membutuhkan dana sangat bergantung pada tujuan penggunaan dana tersebut, seperti prinsip-prinsip syariah yang ingin dipegang. Misalnya, kita butuh akad untuk pembiayaan. Kita bisa mengambil akad murabahah karena pembiayaan berdasarkan jual beli dengan penetapan keuntungan di muka. Bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan. Tetapi, jika kita membutuhkan akad untuk penetapan dana, kita bisa mengambil akad wadiah, penitipan dana. Nasabah menitipkan dananya di bank tanpa mendapatkan bagi hasil. Namun, untuk memilih akad yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sebaiknya konsultasi dengan pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Mereka akan memberikan penjelasan yang lebih detail dan membantu kita memilih akad yang paling tepat. Karena penting setiap akad memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Pastikan kita memahami seluruh isi akad sebelum mendatanginya. Kemudian, untuk menjadi manajer keuangan syariah, diperlukan analisis keuangan yang memadai. Analisis rasio keuangan apa yang paling penting dilakukan? Sebagai manajer keuangan syariah, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai rasio keuangan untuk menilai kesehatan suatu bank syariah. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memahami kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting untuk memastikan bank memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah. Contoh rasio likuiditas. Conrate ratio. Conrate ratio membandingkan total aset lancar dengan total liabilitas lancar.
Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio ini penting untuk menilai efisiensi operasional dan kemampuan bank dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Contoh dari rasio profitabilitas yaitu Return on Asset, bisa disebut RQA. Ini mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah aset. Kemudian ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini penting untuk menilai kekuatan modal bank dalam menghadapi risiko. Contoh rasio solvabilitas adalah capital adequacy ratio atau bisa disebut CIR, yaitu mengukur rasio modal terhadap risiko tertimbang aset. Yang terakhir yaitu ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi bank dalam mengelola asetnya. Contoh rasio aktivitas yaitu total asset turnover, mengukur nilai penjual yang dihasilkan dari setiap rupiah aset. Jadi, rasio keuangan adalah alat yang sangat penting bagi manajer keuangan syariah untuk menilai kesehatan suatu bank dengan memahami berbagai rasio dan melakukan analisis yang komprehensif. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan bank. Kemudian, ini adalah salah satu contoh laporan keuangan bank syariah dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai akad dan rasio dalam manajemen keuangan syariah. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.